3, 2, 1, go! Cis, ketemu lagi di channel Akuntansi Banet, sama kita Agus dan Bagus. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam perencanaan anggaran. Ngomong-ngomong soal anggaran nih ya, tahukah kalian bahwa sadar atau tidak setiap hari kita menggunakannya? Banyak hal memerlukan anggaran, contohnya nih ya pelaksanaan program negara, kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, sampai pada sekolah maupun kuliah juga memerlukan anggaran loh. Sebagai sumber daya penting dalam suatu perusahaan, anggaran merupakan rencana kerja kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dalam jangka waktu satu periode. Anggaran dapat direncanakan pada jangka pendek berdasar rencana kerja jangka panjang. Perlu diketahui nih bahwa anggaran memiliki karakteristik umum yakni 1. Dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Mencakup jangka waktu satu periode atau 1 tahun. 3. Mencakup komitmen manajemen dan manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran. 4. Anggaran direview terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang lebih tinggi. Lalu kelima, dapat diubah hanya dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran selisihnya akan dianalisis. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, anggaran ini memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan perusahaannya. Oleh karena itu, perencanaan serta pelaksanaannya harus tepat sasaran. Anggaran perlu disusun berdasarkan program, disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan, dan berfungsi sebagai alat perencanaan serta pengendalian. Terus kalau katanya penting dan harus tepat sasaran, fungsi anggaran tuh buat apa sih? Jadi gini ya bro dan sis, anggaran berfungsi sebagai: pertama, hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Kedua, blueprint aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu ketiga, sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan unit-unit perusahaan dan manajer bawah dengan manajer atas. Kemudian keempat, anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur pembanding hasil operasi sesungguhnya. Kelima, menjadi alat pengendali guna manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah. Lalu terakhir adalah berfungsi sebagai alat untuk memotivasi dan mempengaruhi manajer dan karyawan untuk bertindak secara efektif dan efisien sesuai tujuan perusahaan. Nah, dari semua penjelasanku tadi udah tahu dong ya seberapa vital keberadaan anggaran dalam perusahaan. Karena itu, penyusunan anggaran tidak boleh dilakukan asal-asalan tanpa tujuan yang jelas. Anggaran harus direncanakan dengan matang serta terarah. Sebelum anggaran disusun, penting bagi perusahaan untuk menetapkan filosofi, misi, tujuan, dan strategi, serta program yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan anggaran sendiri, tidak semua pihak perusahaan memiliki wewenang dan hak. Hanya pihak-pihak tertentu saja, seperti komite anggaran, departemen anggaran, dan manajer pusat pertanggungjawaban. Adapun penyusunan anggaran secara struktur dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dari atas ke bawah, top-down approach, dan bawah ke atas, bottom-up approach. Setelah penyusunan selesai, maka anggaran akan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat umum pemegang saham. Tak berhenti sampai di situ, anggaran tetap harus dikendalikan dengan cara penetapan sasaran yang akan dicapai perusahaan, implementasi sasaran, dan pemantauan ketercapaian sasaran dengan evaluasi kinerja dan anggaran. Oke guys. Terima kasih sudah menyimak apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you.